terima kasih masih setia bersama kami dalam dialog hari ini berkaitan dengan kendaraan listrik dan masih bersama Bapak Kurniawan berkaitan dengan tadi kesiapan PLN untuk bisa memberikan fasilitas terbaiknya kepada Anda masyarakat yang akan beralih ke kendaraan listrik. Tidak hanya kendaraan roda 4 tapi juga kendaraan roda 2 pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Dalam hal ini adalah PLN. Lalu bagaimana nih fasilitas yang akan diterima bagi Anda pemilik kendaraan roda 2 bertenaga listrik? Bagaimana Pak? Ya, jadi tadi kita cerita terkait dengan roda 4, kendaraan listrik roda 4. Namun banyak juga sekarang sudah mulai banyak kendaraan roda 2 yang berbasis baterai listrik. Sedikit berbeda dengan mobil, kan kalau tadi mobil namanya stasiunnya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau untuk kendaraan roda 2 ada dua macam. Yang pertama SPBKLU. Jadi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Jadi kalau motor ini karena baterainya kecil begitu ya, bisa diangkat begitu. Sehingga ke stasiun itu cukup nukar saja. Jadi nanti ada stasiun penukaran baterai yang di situ sudah ada baterai yang penuh. Pemilik kendaraan roda 2 ini datang dengan baterai yang kosong, tinggal ditukar, membayar begitu ya. Sudah pergi lagi. Yang model yang kedua adalah SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Ini sebetulnya sudah dikembangkan oleh PLN beberapa tahun yang lalu sebelum banyaknya kendaraan listrik. Karena dulu PLN mengembangkan ini untuk para di tempat pedagang kaki lima atau di pusat-pusat keramaian, di mana biasanya kalau pedagang kaki lima itu kan suka bawa genset begitu ya. Nah betul, itu Pak. PLN siapkan colokan seperti colokan di rumah, karena motor listrik ini kan selain baterainya bisa ditukar, di swap begitu, juga bisa dicas seperti di rumah. Seperti itu Teh. Jadi ada dua macam, dan ini pun juga nanti PLN juga membuka peluang bisnis untuk stasiun penukaran baterai ini. Nah memang dan PLN juga sudah bekerja sama dengan pabrikan maupun merek-merek motor ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan Grab, Gesit, VR, dan terus dikembangkan untuk penukaran baterai merek-merek motor yang lain. Karena semakin banyak sekarang varian-varian motor listrik, kendaraan roda 2 begitu ya, yang sudah berada di jalanan. Oke, untuk biaya penukaran baterainya sendiri berapa kira-kira Pak? Satu baterai itu kapasitasnya 2 kWh ya. Jarak tempuhnya kurang lebih 60 km, tidak sebesar mobil ya. Memang 60 km. Itu kurang lebih antara 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah untuk satu tukar baterai. Jadi untuk satu baterai itu bisa 60 kilo. Jadi kalau berdasarkan riset PLN bahwa transportasi online itu yang roda 2 dalam sehari bisa melakukan 2 sampai 3 kali tukar baterai. Sehingga ya kurang dari 20.000 biaya operasionalnya untuk energi listrik ini. Nah kalau kita ingin menjadi penyedia jasa seperti itu, berapa nilai investasinya? Investasi kalau yang ditawarkan PLN ratusan juta ya Pak? Penukaran baterai ini 85 jutaan. Masih di angka 85 kurang juta. Lebih 85 jutaan. Nanti di dalam stasiun penukaran baterai itu ada 4 baterai begitu ya. Jadi bentuknya kan kayak lemari begitu, yang di dalamnya ada baterai yang sudah penuh. Jadi pelanggan datang, scan QR, nanti pintu mana yang terbuka, itu baterai sudah penuh, tinggal diambil, diganti. Nah investasi yang ditawarkan PLN untuk franchise ini kurang lebih 85 jutaan. Oke, di Jawa Barat ada di mana saja Pak? Di Jawa Barat sedang mulai pengembangan sekarang, kalau yang milik PLN, tapi untuk yang sama mitra tadi ada yang Gesit, Volta, dan Grab itu sudah cukup banyak. Dan PLN akan terus kembangkan ini, sehingga masyarakat sekali lagi tidak perlu khawatir untuk bermobilitas dengan kendaraan listrik. Oke, jadi biasanya kalau ngisi bensin motor kan 20.000, 30.000 Pak ya. Sekarang udah berapa kali balikan untuk menggunakan baterai ya Pak ya? Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita rasakan jika Anda beralih ke kendaraan roda 2 bertenaga listrik. Selain tadi dari nilai rupiahnya saja sudah jelas hitung-hitungannya. Nah kita coba tanyakan lagi pada Pak Kurniawan berkaitan keuntungan apa saja yang memang bisa kita dapatkan jika kita memang ingin beralih ke kendaraan bertenaga listrik Pak. Dari jarak tempuh tadi sudah dijelaskan, dari rupiahnya pun sebagai ibu-ibu Pak, saya pasti sudah ternyata banyak sekali
pengeluaran yang bisa kita kurangi dari penggunaan bahan BBM. bakar minyak sebelumnya jika beralih ke listrik. Dari sudut yang lainnya seperti apa Pak kelebihannya? Ya, selain dari efisiensi terkait dengan biaya bahan bakar yang tadi di awal di segmen sebelumnya saya sebutkan bahwa 1/5-nya terkait emisi. Jadi sesuai dengan misinya pemerintah bahwa kita akan zero emisi karbon di tahun 2060. Kalau kita bandingkan satu kendaraan listrik mobil ini emisi gas buangnya CO2-nya itu 1,3 kg per kWh itu. Sementara untuk mobil BBM itu 2,4 kg CO2 ini agak teknis ya. Ya hampir setengahnya. Jadi apa yang kita cemari ke lingkungan berupa emisi gas CO2 apabila menggunakan mobil BBM itu 2 kali lebih banyak dibanding menggunakan kendaraan listrik. Sehingga dari situ sudah terlihat bahwa moda transportasi berbasis listrik ini 2 kali lipat lebih ramah lingkungan dibanding mobil konvensional saat ini. Kemudian biaya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa biayanya 1/5. PLN sudah mencoba nih Teh, sebagai informasi. Kami sudah mencoba perjalanan dari Jakarta menuju Bali, kurang lebih jarak tempuhnya 1.200 km. Biayanya hanya Rp330.000. Wow. Untuk charging itu. Nah, kita bandingkan apabila dengan mobil BBM hampir 1,4 juta rupiah. Jauh ya Pak ya, jauh sekali. Biasanya 300.000 bisa kita untuk ngopi aja, ternyata dengan kendaraan listrik bisa sampai Bali. Bisa sampai ke Bali. Iya. Ada lagi Pak, selain tadi ramah lingkungan ya Pak ya? Kemudian yang pasti ya tidak ada polusi, jadi nanti jangan kaget apabila ada di jalan begitu ya, disalip oleh mobil atau bersebelahan. Kok nggak ada suaranya? Ya karena memang kendaraan listrik ini tidak ada suaranya. Jadi seluruh energi ini dirubah menjadi energi gerak, sehingga kenapa efisiensinya sangat tinggi yaitu kalau mobil berbasis BBM sebagian energinya dirubah jadi panas, sehingga itulah yang membuat tidak efisien. Suaranya sudah pasti tidak ada ya, tadi saya ulang lagi, kemudian lebih hemat itu. Keuntungannya. Oke, kalau dan tadi penggunaan bahan bakar juga jauh ya Pak ya, jauh sekali jika dibandingkan untuk kita yang menggunakan kendaraan listrik. Nah pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi di segmen terakhir berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh PLN untuk bisa mengajak pemirsa di rumah, masyarakat di Jawa Barat khususnya, untuk yuk kita bantu pemerintah beralih dari BBM ke kendaraan bertenaga listrik. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.